Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah 3, Minggu tanggal 7 Maret 2021 dengan tema melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, berikut kita akan membaca pokok-pokok warta jemaat. Bidang peribadatan. Kebaktian kita pada hari ini dilayani oleh Pendeta Rudolfo Damanik SSI, pendamping pelayan firman oleh Penatua Pak Jenadeak, liturgos oleh Penatua Ibu Mastiur Situmorang, pemusik dilayani dari KPR. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa untuk saudara-saudara kita yang sakit ataupun masih dalam tahap pemulihan. Yang sakit Bapak Panal Hamanurung, dalam masa pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan memulihkan serta menyembuhkan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. Tanggal 11 Maret 2021 Ananda Angel Caroline Marpaung, 13 Maret Bapak Jeffrey Saya. Selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Diambil dari Mazmur 63 ayat 8. Tuhan memberkati. Untuk warta keuangan, jemaat bisa melihat di warta yang sudah diinfokan di grup komunitas jemaat GKP Jatiasi. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Mari kita mulai saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. 3 buah lilin Kristus telah padam, membuat ruang di ambang gelap dan kelam, melambangkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan pribadi. Marilah kita datang dan bersujud kehadirat-Nya dalam kerendahan hati, seraya menghayati penderitaan Kristus dan pengorbanannya di kayu salib di Bukit Golgota.
Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang datang dalam rasa syukur, yang ingin berjalan bersama-Mu dan bersatu dalam penderitaan-Mu. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara-saudari sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini bertema melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan, dengan nats pembimbing dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita merespon nas pembimbing dengan memuji Tuhan dari Kidung Kabungan nomor 173. Dulu
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Litani Prapaskah. Yesus yang maha mulia, dengan segenap hati kami memuji-Mu. Begitu besar kasih-Mu bagi kami semua, manusia yang penuh dosa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yesus yang maha agung, rela merendahkan diri, menanggung dosa, merasakan sengsara di Taman Getsemani, agar terbuka jalan ke surga bagi semua. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yesus yang maha mulia, rela dihina karena kita, cawan derita kosong diminum di Golgota. Yesus sumber kehidupan, jalan kebenaran bagi orang yang percaya dan berserah kepadanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Pengakuan dosa. Ya Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku, sebagai pengikut-Mu kami sering berlaku tidak taat kepada yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Anugerah keselamatan tidak kami hargai sebagai sesuatu yang sangat berharga, melainkan kami jual murah dengan kehidupan kami yang penuh dengan ketidaktaatan dan mudah berkompromi dengan dunia yang penuh dosa. Mulut terucap akan setia dan taat mengikuti-Mu. Namun berbagai tantangan dan kesulitan, terlebih di masa pandemi ini, membuat kami lupa akan janji itu. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan dalam ketaatan melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan menuju salib, sering kami abaikan melalui cara hidup kami yang kurang peduli, kurang taat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami ya Yesus, yang sudah bertekad dan bersemangat mengikuti teladan-Mu, namun melupakan bahwa dasar dari segala kehidupan adalah dalam rangka ketaatan kepada-Mu. Bagi kita yang memandang Golgota, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian berita anugerah pengampunan. Firman Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikianlah anugerah pengampunan yang dinyatakan bagi kita. Syukur kepada Allah. Kita masuk ke pembacaan Mazmur. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mazmur 19 kita lakukan secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu membacakan yang ke dalam. Mazmur 19, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semua itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penembusan. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, kita persiapkan bacaan Alkitab dalam Minggu Prapaskah ketiga yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Jika kita sudah mempersiapkan bacaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, melalui karya salib yang telah Engkau nyatakan melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang selalu memberi penguatan oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Allah, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memberkati dan menguatkan kami ya Allah untuk dapat menapaki kehidupan sekalipun berat, sekalipun ada pergumulan, bahkan ada pandemi. Tuhan, kami selaku umat percaya mau tetap mengimani bahwa Tuhan adalah Allah yang taat akan setiap janjinya. Kami pun selaku umat percaya juga mau terus taat kepada Engkau ya Allah, Allah Sang Pencipta kami. Dan kami juga mau mendasarinya ya Allah dengan pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Tuhan, mampukanlah baik hamba-Mu untuk setiap alat elektronik kami, bahkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Inilah kami ya Allah yang mau mendasari persekutuan, mendasari ibadah kami dengan pembacaan Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita bersama-sama melihat dan membaca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 firman. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian Ibu Bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih. Dalam minggu Prapaskah ketiga ini kita memiliki tema firman Tuhan, yakni melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan. Melakukan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan. Berbicara ketaatan, berbicara disiplin untuk aturan atau hukum, kita sudah memiliki pemaknaan, kita sudah memiliki hal yang memotivasi kita untuk mematuhi setiap hukum. Namun, apakah kita tetap taat jika ada hukum yang menyulitkan? Maksudnya seperti apa? Misalkan di saat kita sedang terburu-buru, mungkin ada di antara kita
sedang terburu-buru berkendara, apakah tetap mematuhi lampu merah untuk berhenti atau tetap berkendara? Mungkin ada di antara kita yang menerobos lampu merah tanpa menunggu hingga adanya lampu hijau. Kan ketaatan itu kalau nggak ada polisi misalkan, kan nggak ada yang memantau atau kemudian yang menghukum. Apakah seperti itu kemudian kita pribadi lepas pribadi berbicara ketaatan? Tentu tidak. Berbicara ketaatan adalah apapun dan apa yang menyebabkan kita untuk taat bukan berdasarkan adanya hukuman atau berdasarkan para orang yang akan menghukum, misalkan polisi, misalkan peradilan dan lain sebagainya. Artinya karena ada mereka baru taat hukum, tidak seperti itu. Nah, selain itu untuk membicarakan ketaatan secara rohani, kita tidak hanya sebatas berbicara ketaatan secara rohani, kita akan berbicara ketaatan yang lebih umum. Misalkan seperti apa, dikisahkan ada satu ilustrasi. Ada seorang anak kecil yang memiliki peliharaan seekor anjing kecil. Anak kecil tersebut sangat gemar bermain. Anak kecil itu sangat menyayangi peliharaannya. Kemudian ketika dia memiliki makanan atau sepotong daging, dia akan memberikan kepada peliharaannya, atau dalam hal ini seekor anjing. Kemudian ibu bapak sekalian yang terkasih, ada satu momen di mana anak kecil tersebut rindu untuk melihat apakah peliharaannya taat atau tidak. Bagaimana caranya? Anak tersebut memberikan perintah, misalkan, yuk kamu duduk, yuk kamu lari, yuk kamu ambil ya, misal dilemparkan bola. Baru kemudian ketika peliharaannya atau anjing tersebut membawa bola atau barang yang dilempar tersebut, anak kecil itu akan memberikan makanan. Tentu kita pernah melakukannya dan memiliki peliharaan mungkin seperti itu. Ada permainan kecil untuk melihat ketaatan hewan peliharaan. Kemudian secara rohani atau kita lebih dalam lagi bertanya, apakah anjing itu atau peliharaan dari anak kecil itu memiliki ketaatan sehingga mau mengambil barang atau bola yang dilemparkan oleh anak kecil itu? Ya, tentu dia taat. Tentu hewan itu mematuhi, tentu hewan itu memiliki ketaatan. Sekarang akan kita kritisi lagi. Menurut kita siapa yang lebih taat? Apakah peliharaan itu atau anjing tersebut atau anak kecil itu? Maksudnya apa? Ketaatan apa sehingga kita mengkategorikan anak kecil itu memiliki ketaatan? Anak kecil itu memberikan sepotong daging atau makanan, mungkin dog food dan lain sebagainya yang diberikan, bukan karena apa yang dikerjakan oleh peliharaannya, tetapi memang dia mau memberikan. Itu salah satu bentuk ketaatan seorang anak kecil yang memelihara seekor anjing. Artinya, kalaupun anak anjing itu tidak mengambil mungkin bola atau barang yang dilempar anak kecil itu, anak itu akan tetap memberikan potongan daging atau makanan yang sudah dipersiapkannya. Sekalipun sekali lagi peliharaannya tidak taat, dia tetap taat dalam hal memberi makanan. Dalam ilustrasi itu ada ketaatan yang bersama-sama kita maknai. Dalam relasi kita sebagai ciptaan dengan pencipta, apakah kita tetap taat sekalipun Allah tidak memberikan berkatnya? Sekalipun Allah tidak
menghadirkan apa yang menjadi doa kita. Apakah kita tetap taat kepada Allah? Atau kita sudah tidak menuruti setiap perintahnya? Tentu kita tahu apa konsekuensinya jika kita tidak mematuhi perintahnya. Kita tidak taat, ya sederhana sekali, kita akan semakin berdosa dan seterusnya. Sebagai ciptaan, kalaupun ada harapan yang belum kita rasakan, mampukah kita tetap taat kepada Allah? Mengapa harus taat kepada Allah? Mengapa harus tetap percaya atas janji Allah? Kembali, Allah tetap akan memberikan berkat-Nya. Salah satu wujud nyata adalah adanya kehidupan yang kita rasakan. Itu salah satu berkat yang paling besar dan utama. Lalu apa yang membuat kita tidak taat? Lalu apa yang membuat kita tidak mematuhi hukum Tuhan untuk tetap bersyukur, untuk tetap menjadi berkat bagi sesama? Nah, dalam bacaan kita dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 kita melihat bagaimana Allah juga memberikan hukuman. Allah memberikan ke-10 firman-Nya, kalau LAI memberikan judul bacaan kita, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat ke-17. Dan utamanya kita lihat juga dalam Keluaran pasal 20 ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini ada kata atau kalimat yang sangat jelas. Keluaran pasal 20 ayat kedua, Tuhan sudah membawa keluar bangsa Israel. Allah sudah memberkati bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tidak hanya keluar, Tuhan tetap menyertai sekalipun ada panas, sekalipun ada malam hari dengan tiang awan dan tiang api. Allah tetap taat, Allah tetap memberkati bangsa Israel. Walaupun saat itu bangsa Israel sedang dikejar oleh prajurit Mesir, Allah tetap taat. Apa? Hingga kemudian kita mengimani Allah itu taat. Lihat, Allah menyertai mereka. Bahkan hal yang kita anggap penuh dengan logika, apa itu? Kita melihat bagaimana sungai atau laut dibelah menjadi dua ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan begitu taat menyertai setiap umat-Nya. Lalu kita juga melihat dalam hukum Tuhan atau ke-10 firman ini berisi tentu larangan, berisi tentang apa yang tidak boleh dilakukan tidak hanya oleh bangsa Israel, tapi bagi kita umat percaya pada saat ini. Kita melihat ada larangan. Misal sederhana, jangan berzina, jangan mencuri. Itu hal-hal larangan sederhana dan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu ada hukum pidananya. Bagaimana dengan larangan yang lain? Ya, kita harus tetap setia kepada Allah. Tidak ada Allah lain. Kita harus tetap percaya kepada Allah yang taat. Kita mau untuk mematuhi ke-10 firman Tuhan itu dalam iman kita. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada kesulitan. Artinya dalam bacaan firman Tuhan kita kembali melihat tidak sebatas hukuman, tidak sebatas larangan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam ke-10 firman Tuhan itu bahwa Allah yang menyertai, bahwa Allah yang membimbing keluar dari perbudakan itu juga Allah yang disiplin dan Allah yang maha kasih. Disiplin dan maha kasih. Ia sebagai pribadi kasihnya tidak dapat untuk ditawar-tawar. Maksudnya tidak ditawar-tawar seperti apa?
Ya kalau lagi perbudakan, ya kalau lagi ada pergumulan, kita taat. Tapi ketika sukacita, apakah kita tetap taat? Nah ini maksudnya mengapa ada hukum atau ke-10 firman Tuhan ini. Khususnya bagi bangsa Israel, kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 20 ini. Bagaimana Tuhan yang Maha Kasih itu mau orang Israel dan bahkan kita tetap disiplin untuk larangan atau hukum dari Tuhan. Tidak hanya ketika pergumulan, tidak hanya karena sedang diperbudak. Dalam keadaan sukacita pun kita tetap taat kepada Allah. Sekali lagi, mengapa kita taat kepada Allah? Karena Allah lebih dahulu taat akan setiap janjinya. Karena Allah lebih dahulu tetap memberkati kita. Allah itu setia. Pertanyaan, apakah kemudian kita tetap setia? Ini yang sedang diberikan dalam kitab Keluaran. Diajak bangsa Israel dan bahkan kita mampu untuk taat, mampu untuk setia kepada Allah. Jadi larangan itu bukan untuk membatasi, tetapi mengingatkan atas setiap kebaikan Allah. Sekali lagi, ke-10 firman Tuhan atau hukum Taurat tidak sebatas membatasi orang Israel atau bahkan kita saat ini, tetapi menjadi pengingat bahwa Allah itu Maha Kasih. Kalau Allah Maha Kasih dan sudah mengasihi kita, lalu apa yang membuat kita tidak taat, tidak mengingat akan setiap kebaikan Allah, sehingga kita membuat Allah kecewa atau mendukakan Allah yang Maha Kasih itu. Nah, berbicara hukum juga kita selain itu melihat bahwa hukum Taurat ini tidak sebatas terdapat dalam Perjanjian Lama. Ada juga dalam pembahasan dalam kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi akan tetapi kemudian dilengkapi lagi seperti nas pembimbing dalam Minggu Prapaskah ketiga yang kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 18. Dalam nas pembimbing Minggu Prapaskah ketiga ini kita diingatkan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap dan sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebab semuanya terjadi. Jadi saat ini di Minggu Prapaskah ketiga ini kita belajar hukum Taurat itu atau ke-10 firman Tuhan itu tidak boleh dilupakan. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengajarkan hukum yang paling utama, yakni hukum kasih. Mengapa tadi tidak satu iota atau satu titik pun yang akan dilupakan sebelum dunia ini lenyap, sebelum akhir dari dunia? Artinya kita tetap diundang untuk tetap mematuhi dan melakukan ke-10 firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru melengkapinya untuk kita saling mengasihi. Tentu ada latar belakangnya. Saat itu hukum Taurat dipakai oleh ahli-ahli Taurat untuk mencederai atau menjelekkan orang lain, berbicara kesetiaan misalkan seperti itu. Dilihat ada orang yang tidak dia suka, kemudian dihukum. Ini mengapa latar belakangnya ada hukum kasih. Tetapi saat ini dalam nas pembimbing Minggu Prapaskah ketiga, kita tidak menghilangkan hukum Taurat. Artinya dengan hukum Taurat, mampu atau tidak kita tetap taat kepada Allah. Dengan kita taat kepada Allah, kita tetap mengingat setiap kebaikan Allah. Lalu atas setiap kebaikan Allah itu mau kita sangkal, mau kita buat dosa. Misalnya berbuat zina, misalkan mencuri, bahkan
membunuh. Oh, saya kan bukan pembunuh. Jangan lupa belakangan atau mungkin sudah kita ketahui, membunuh tidak hanya nyawa tapi juga dapat membunuh karakter dalam hal bullying atau dalam hal menghina. Kita pun diingatkan untuk tidak demikian, untuk tidak membunuh. Tidak hanya sebatas nyawa tapi karakter orang lain. Diingatkan kembali di Minggu Prapaskah ketiga, mampu atau tidak kita mematuhi ke-10 firman Tuhan. Dengan pembacaan ini mengingatkan kita agar memasuki Minggu Prapaskah ketiga ini dan menghayatinya atas pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah Ia kerjakan melalui Via Dolorosa itu. Merupakan penggenapan janjinya kepada umatnya Israel dan merupakan penggenapan janjinya kepada semua bangsa di dunia, bahkan kita saat ini. Ini salah satu bentuk ketaatan dari Allah yang menepati janjinya. Atas setiap janjinya, mampu atau tidak kita tetap taat mematuhi hukum Tuhan. Oh, saya kan sudah patuh dengan hukum Tuhan. Sekarang kita ditanya kembali, mampu atau tidak mematuhi protokol kesehatan? Atau jangan sampai mungkin ada orang lain memang protektif mematuhi protokol kesehatan, tapi dia atau mereka tidak mematuhi hukum Tuhan, misalkan mencuri, seperti contoh-contoh berzina misalkan. Kedua hal tersebut, baik hukum Tuhan maupun protokol kesehatan dan hal-hal lainnya, kita harus tetap patuhi. Kita harus tetap memiliki ketaatan. Dengan kita taat tersebut, kita mengingat Allah juga taat. Ini akan selalu saya dengungkan, ini akan selalu dibunyikan, bahwa dengan taat atas protokol kesehatan, atas hukum Tuhan, kita pun mengingat Allah itu pun taat atas setiap berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Ada apa lagi ketaatan dalam kehidupan bergereja? Tentunya sudah terlaksananya, sudah selesainya, sudah berlangsungnya rapat kerja Sinode Gereja Kristen Pasundan tahun 2021 secara daring. Sudah ada di hari yang lalu ada rapat kerja Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita selaku jemaat Gereja Kristen Pasundan pun diajak untuk taati apa yang menjadi program, apa yang menjadi himbauan dan ajakan dari Majelis Sinode untuk mematuhi hasil dari rapat kerja Sinode itu. Jadi ada 3 tahap di Minggu Prapaskah ketiga ini, diajak untuk mematuhi hukum Tuhan, untuk mematuhi protokol kesehatan, dan selaku umat atau jemaat di Gereja Kristen Pasundan secara sinodal juga mematuhi apa yang menjadi hasil keputusan dari rapat kerja sinode tersebut. Maka dari itu kembali akan lagi diingatkan untuk tetap taat akan setiap peraturan. Karena sekali lagi dengan kita taat peraturan itu, kita mengingat kebaikan Allah yang tetap mengizinkan, yang tetap melayakkan hidup kita lagi dan lagi untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat menjadi gereja, selamat menjadi keluarga, selamat menjadi pribadi yang taat untuk aturan hukum Tuhan, untuk aturan protokol kesehatan dan aturan gerejawi. Tuhan memampukan kita untuk tetap taat karena Allah ialah Tuhan yang maha taat, itu menguatkan kita melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian dan anak terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik dan Allah yang taat untuk menepati janji, yakni menyelamatkan kami melalui karya salib yang dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Ketaatan Tuhan juga hadir dalam penyertaan oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami pribadi di minggu Prapaskah ketiga ini ya Allah memaknai bahwa bangsa Israel Tuhan sudah berikan ke-10 firman. Dengan ke-10 firman Tuhan itu kami diingatkan bahwa hukum tidak sebatas membatasi kami, akan tetapi mengingatkan kami bahwa Allah yang maha baik itu tetap menyertai. Seperti bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir dan Tuhan bimbing hingga sampai ke tanah perjanjian, kami pun demikian ya Allah. Tuhan sudah lepaskan dari perbudakan dosa dan Tuhan bimbing kami ke tanah yang penuh damai sejahtera. Inilah tanda bagi kami untuk tetap mematuhi hukum Tuhan. Inilah tanda bagi kami untuk memiliki ketaatan bahwa Allah itu maha baik yang membebaskan dari perbudakan dosa dan memberikan damai sejahtera. Inilah ajakan kami pribadi di minggu Prapaskah ketiga, dan mampukan kami untuk tetap taat. Dengan ketaatan itu kami juga Tuhan pakai lagi dan lagi di dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah, kami yang rindu menjadi berkat bagi sesama pun mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah dan proses pemulihan. Untuk itu kami mendukung di dalam doa ya Allah. Kami berdoa untuk Bapak Anal Manurung, Tuhan berkati ya Allah dalam kondisi sakitnya, mampukan keluarganya juga ya Allah untuk tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Bersama dengan itu juga kami mengingat ya Allah untuk Opung Bresman Borumanik ya Allah, Tuhan berkati dalam proses sakit yang sedang ia alami, Tuhan berikan kesembuhan, terlebih ada iman pengharapan bagi keluarga. Kami mendukung dalam doa untuk Opung Bresman Borumanik ini lebih lagi kondisinya sehat ya Allah, agar keluarga baik yang dekat maupun jauh tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mendukung dalam doa ya Allah, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang proses pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Saulata. Tuhan berkati tidak saja proses pemulihan, tetapi iman pengharapan yang Tuhan berikan kepada mereka agar tetap setia dan taat mengikuti mungkin terapi ataupun kesehatan lainnya. Tuhan mampukan mereka lagi dan lagi dalam proses pemulihan. Allah yang maha baik, kami juga dalam lingkup Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih mendukung dalam doa untuk dua keluarga terkasih, yakni untuk keluarga Ibu Yohana Dwi Kristiani dan keluarga Ibu Yepriani Agustina Meliala. Tuhan berkati baik mereka sebagai orang tua, baik mereka sebagai anak, menantu,
Tuhan mampukan mereka sekalipun ada pergumulan hidup, kiranya Tuhan saja yang menguatkan dan menghadirkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur dalam minggu Prapaskah ketiga ini Tuhan telah memberkati, sekalipun kami secara daring ya Allah, tapi kami mengimani berkat Tuhan begitu nyata melalui pribadi lepas pribadi yang turut mengambil bagian dalam pelayanan. Kami mengucap syukur Tuhan juga berkati baik mereka para penatua maupun para pelayan dari Komisi Pemuda Remaja. Kami mengucap syukur mereka pribadi lepas pribadi telah melayani Tuhan dan umat Tuhan. Berkati mereka ya Allah, lagi dan lagi dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan kehidupan sehari mereka ya Allah yang maha baik. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk Majelis Jemaat GKP Jati Asih, pengawas perbendaharaan jemaat, Komisi Pembantu Setempat, dan Unit TK Kristen Pasundan Jati Asih. Tuhan mampukan mereka untuk tetap melayani. Dan kami juga mendukung dalam doa baik komisi kategorial maupun non kategorial maupun Ibu Koster ya Allah, Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi ketulusan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Tuhan berkati lagi mereka ya Allah. Dan kami Tuhan tahu apa yang menjadi doa kami secara pribadi terucap di dalam hati kami. Baik kami yang merindukan pekerjaan, kami yang merindukan partner kehidupan, kami yang merindukan buah hati, kami yang merindukan kedamaian, mungkin sedang berkonflik dengan keluarga atau orang lain. Tuhan berkati ya Allah, agar hidup kami Tuhan pakai dengan berkat yang luar biasa lagi dan lagi ya Allah. Kami juga berdoa ya Allah untuk Majelis Sinode, khususnya beberapa hari lalu telah terjadi atau berlangsung rapat kerja Sinode secara daring. Apa yang menjadi hasil rapat tersebut kiranya dapat dilakukan dalam kehidupan arah sinodal, dalam kehidupan oikumene maupun berbangsa dan bernegara. Kami juga mendukung dalam doa untuk badan-badan pelayanan, baik badan pendidikan, badan kesehatan, dan unit-unit pelayanan lainnya. Tuhan berkati. Kami juga mendukung dalam doa untuk para pendeta yang terkonfirmasi positif virus corona ya Allah, Tuhan mampukan baik keluarga maupun mereka untuk sehat lagi ya Allah dan melayani Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk keluarga pendeta emeritus dan setiap orang yang melayani Tuhan lagi dan lagi. Allah yang maha baik, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia baik dari pemerintahan Joko Widodo hingga mereka yang memerintah di tingkat terkecil. Tuhan berkati ya Allah, dijauhkan dari korupsi, bencana alam, terlebih intoleransi umat beragama. Kami juga mendukung dalam doa dalam pengadaan vaksin, kiranya bisa setiap masyarakat di Indonesia dapat merasakan atau terproteksi ya Allah. Kami berdoa lagi dan lagi ya Allah, memohon kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat kami, bangsa dan bumi ini ya Allah. Dan kami tahu ya Allah, setiap pokok-pokok doa ini jauh daripada sempurna. Maka kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan demi penebus dosa manusia. Maka sudah selayaknya kita mengucap syukur
Marilah kita memberi persembahan syukur kita sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat 2. Demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita diiringi Kidung Jemaat 287A sambil persembahan diedarkan. Tuhan, kita bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga. Oleh karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang kami terima dan nikmati sehingga saat ini kami yakin dan percaya semua berkat yang kami terima adalah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah bukti atas ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan agar menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Dengan tetap berdiri, kita akan mendengarkan pengutusan dan memohon berkat dari Tuhan. Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, di Minggu Prapaskah ketiga kita sudah mendengarkan bagaimana Allah memberikan ke-10 firman kepada bangsa Israel, tidak sebatas untuk membatasi, akan tetapi mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah itu Maha Kasih. Begitupun kita saat ini, kita juga terbatas akibat pandemi COVID-19 ini, akan tetapi dengan kita mematuhi protokol kesehatan, itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka dari itu, selamat mematuhi protokol kesehatan yang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Kasih
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Silakan untuk duduk dan mengambil waktu untuk bersaat teduh.